Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan saya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah membaca teks Arab, yaitu Bapak M. Kamal Patoni SH MHum. Kemudian yang saya hormati perangkat kelas HTN 4A. Kemudian yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai materi membaca teks Arab yang berjudul Mubtada dan Khobar, dan materi mengenai athof dan taukid. Di sini perkenalkan, nama saya Fauziah, NIM 106200047, kelas dari HTN 4A. Mungkin kita langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai mubtada dan khobar. Mubtada sendiri berarti permulaan. Jadi dapat kita artikan bahwa mubtada secara istilah adalah isim marfu yang bebas dari amil-amil lafziyah. Adapun syarat-syarat dari mubtada adalah isim di awal kalimat biasanya berupa kata benda. Kemudian memakai ma'rifah atau diketahui. Artinya apa? Atau menggunakan ma'rifah yang menggunakan kata di awalnya menggunakan alif lam. Kemudian ada namanya nakiroh atau umum, atau artinya tidak menggunakan alif lam di awal kalimat. Mungkin kita langsung saja ke dalam contoh mubtada. Contoh pertama ada namanya Al-Kitabun Kabirun. Kitab itu besar. Maka kata al di awal Al-Kitabun, maka kata al itu menunjukkan kata ma'rifah atau jelas atau sudah diketahui, atau menggunakan kata alif lam di awal. Berarti dapat kita artikan bahwa Al-Kitabun Kabirun merupakan termasuk ke dalam mubtada, yaitu mubtada yang menggunakan ma'rifah atau alif lam di awal kalimat. Kemudian Ahmad Kabirun, maka kata Ahmad itu merupakan isim benda karena sudah jelas, maka dia termasuk ke dalam ma'rifah karena walaupun tidak menggunakan alif lam di awal, namun karena dia sudah jelas. Seperti masjid itu besar, berarti sudah jelas kalau masjid itu mempunyai ukuran yang besar. Seperti yang saya sebutkan contoh tadi, yaitu Ahmadun Kabirun. Ahmad itu besar, maka walaupun di awalnya tidak menggunakan alif lam, namun dia merupakan isim benda. Artinya sesuai dengan syarat mubtada tadi, yaitu menggunakan isim di awal kalimat. Maka dia termasuk ke dalam contoh mubtada, yaitu ma'rifah yang termasuk ke dalam contoh mubtada. Kemudian khobar. Khobar itu seperti kabar, berita atau keterangan artinya. Jadi dapat kita artikan bahwa khobar adalah isim yang disandarkan kepada mubtada. Adapun syarat-syarat menjadi mubtada khobar ini, yaitu mubtada khobar ini menggunakan ma'rifah atau nakirah. Atau maka dalam kata lain, mubtada khobar ini sering kita sebut dengan sejoli dan besti, di mana sejoli ini sejoli ini tidak sama jenisnya, yaitu seperti ma'rifah dan nakiroh. Sedangkan besti ini harus sama, yaitu kalau ma'rifah, sedangkan nakiroh. Kemudian kita langsung masuk ke dalam contoh khobar.
Syarat selanjutnya tentang mubtada khobar tadi harus sama jumlahnya dengan mubtada, kemudian harus sama jenisnya. Kemudian kita contoh dari mubtada khobar ini atau contoh dari khobar yaitu kitabun kabirun. Kitabun itu termasuk ke dalam makrifah. Kabirun ini nakiroh. Jadi kalau kita jadikan seperti mubtada khobar apa ini, dia termasuk ke dalam sejoli karena dia tidak sama jenisnya. Itu kitabun termasuk ke dalam makrifah, kabirun termasuk ke dalam nakiroh, artinya dia tidak sama atau sejoli. Kemudian ahmadun nasitun. Ahmadun ini termasuk ke dalam makrifah atau isim benda, sedangkan nasitun ini nakiroh, maka dia tidak sama, dia berarti termasuk ke dalam kategori sejoli. Kemudian contoh selanjutnya yaitu masjidun naidun. Masjidun ini nakiroh, naidun ini nakiroh juga, maka dia dapat kita dikategorikan sebagai besti karena dia sama-sama, dia bentuknya sama, atau kita sebut juga dengan naat dan man'ut. Kemudian ada contoh selanjutnya yaitu masjidal masik, yaitu masjidah ini merupakan makrifah, masik ini merupakan makrifah juga, jadi dia sama atau besti. Jadi dia atau naat dan man'ut, jadi dia besti karena sama. Mungkin itu penjelasan materi mengenai mubtada dan khobar. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya yaitu mengenai athof dan taukid. Athof sendiri ialah lapas yang ikut pada lapas sebelumnya dengan memakai perantara salah satu huruf athof yang 10. Jadi di dalam athof ini mempunyai huruf athof. Huruf athof ini itu ada 10, yaitu terdiri dari wa, suma, au, am, bal, kin, hatta, dan suma. Jadi kita langsung ke contoh athof itu saja, seperti alkitabun wa falamun. Maka penghubung huruf athof yang terdapat dalam itu yaitu wa, karena alkitabun wal falamun. Jadi dia menghubungkan antara kitabun dan falamun ini. Jadi di dalam kata alkitabun wa falamun terdapat huruf athof yaitu wa. Kemudian contoh selanjutnya yaitu koma zaidun wa amru. Jadi kata wa dalam contoh tersebut itu merupakan huruf athof. Kemudian kita lanjut ke taukid. Taukid adalah kata yang digunakan untuk menguatkan atau penekanan. Jadi taukid ini penekanan kata. Jadi macam-macam taukid ini ada taukid maknawi atau lebih kepada penekanan arti daripada arti dari perkataan. Kemudian taukid lafzi yaitu lapas yang kita ucapkan atau kita ulang. Kemudian contoh dari taukid ini ada jaa zaidum nafsuhu. Maka kata yang penekanan yaitu nafsuhu, itu yang menunjukkan kata penekanan atau kata taukid. Kemudian jaa zaidun ainuhu. Maka kata aihun itu merupakan kata penekanan. Selanjutnya jaa kaimu kuluhum. Maka kata kulu itu merupakan kata penekanan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Mungkin dari dalam materi yang saya sampaikan ini terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun pengucapan kata yang salah. Mungkin kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari saya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.